Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Jadi ceritanya di pagi hari ini kita mau memberi makan susah hijau dulu, teman-teman. Kalau murai batu sudah ya, nanti speed sedikit. Ini dia burungnya, teman-teman, dan ini baru dibuka sih. Ini baru dibuka. Nah, kita mau sepil berikan. Ini dia, teman. Ya, serbuk yang tidak jahat. Dia tak tempatin di sini karena di sana dia jadi provokator, teman-teman. Jadi provokator burung murai, dia berisik banget jadinya bertarung dengan murai. Minta sepil ya, teman-teman. Ini saya pakein jamu semua ya. Saya beri 5 ekor hariannya. Dan ini aman nggak sih untuk burung? Ya, kita lihat aja dimakan atau enggak ya. Kita lihat dulu, teman-teman, apakah dimakan atau enggak. Mohon maaf ya, teman-teman, ini saya taruh di kamar mandi karena aku nggak mau ribet, jadi dekat kamar mandi dia. Nanti kita coba-coba di cak ijo bahan lah ya. Kalau ada bahan masuk lagi, nanti kita tes lah, cek ombak di cak ijo bahan. Kesehariannya 5-5, teman-teman. Kadang juga tak kasih 7 kalau ada sisaan dari burung murai ya. Nah, ini belum tak lombain, kenapa? Karena pupnya itu belum normal, teman-teman, belum bagus. Seperti itu ya, sempat tak lomba ya, tak bawa lomba, cuma dia jedanya itu kurang bagus. Terus pernah tak tes juga, dia malah mainnya itu hiper. Saya berharap mainnya duduk lagi seperti itu, nggak main hiper tuh. Karena kalau hiper itu kontinu, teman-teman, ketika dia lagi jalan lapangan itu harus dilombakan terus, kalau nggak stabil, teman-teman. Nah, ini air minumnya setiap pagi saya ganti ya, air minumnya. Sebentar, teman-teman. Seperti biasa sudah dibersihkan. Nah, aku kasih larutan, teman-teman, larutan cap kaki badak. Supaya apa, teman-teman? Jadi supaya dia sehat. Larutannya tapi agak keruh ya, teman-teman. Agak keruh, musim panas jadi nguap dia. Tuh pupnya ya, pupnya jelas nggak, teman-teman? Tuh, pupnya masih besar-besar, belum kecil. Kalau kotorannya sih udah bisa dibilang ya sudah tidak diare ya, cuman ya itu masih besar-besar, teman-teman. Dan hariannya dia itu awal itu 77, turun, naik lagi, turun lagi lah. Sekarang udah tak kasih 5, coba sisa berapa nanti ya. Kan dia masih memakan jangkrik. Oh, badannya juga udah enak, cuman ini minus sama masih agak galak, teman-teman. Ya karena belum mengecil kotorannya sih, jadi belum stabil, ataupun bisa dibilang itu staminanya belum dapat, teman-teman. Makanya tak bantu dengan larutan cap kaki badak. Cuman lagi musim panas jadi keruh airnya. Kita berikan vitamin semua, dan nafsu makannya, teman-teman, itu satu pisang itu ya. Nah, nih satu pisang itu pasti, teman-teman, sehari itu udah pasti habis tuh ya.
Terus burung itu semenjak ya tak berikan jamu ini, yang tadinya diare parah, sering minum, bentar-bentar minum, bentar-bentar minum, alhamdulillah sudah tidak seperti itu. Dan untuk burung-burung yang bersin-bersin ataupun suaranya serak, nah jamu ini recommended. Terus mengembalikan nafsu makannya. Nah, kadang kan ada yang makan pisangnya banyak, minumnya banyak, tapi pupnya itu berair ataupun diare. Nah, biasanya itu bisa juga cacingan, bisa juga ya karena memang saya juga kan makan berak ya. Nah, jadi nggak ada nutrisi yang terserap dalam tubuhnya, menjadikan burung tetap tidak vektor ataupun tidak mau jambul ataupun hilang vektornya ataupun lesu, teman-teman. Seperti itu. Nah, dia doyan nggak minumannya ya. Dan minumannya sendiri aku pakai cap badak, cuma belum tak rilis kan, tak jual bebas teman-teman. Masih dikonsumsi sendiri karena barangnya susah. Jadi minuman larutan cap kaki badak ini apa ya? Dia itu mengandung asam amino, ya, B kompleks, ada proteinnya juga, pokoknya komplit. Nah, cuman tidak boleh berlebihan teman-teman. Kalau berlebihan takutnya burung menjadi gemuk. Kenapa kok bisa gemuk? Karena penyerapan nutrisinya bisa dikatakan lebih maksimal teman-teman. Karena mengandung asam amino dan B kompleks seperti itu. Jadi lebih praktis, paket murah, ya kan, nah, tanpa embel-embel yang memeti. Dan untuk teman-teman semua ya yang mungkin mau tes-tes cek ombak ya, boleh dikepo-kepoin jamunya. Kalau untuk yang berminat teman-teman seperti itu langsung WA. Kalau tidak ada minat, pengen polosan aja, itu lebih bagus teman-teman, lebih hemat. Yang penting pastikan baterai kalian sedia di rumah ya, karena apotik sebentar lagi akan tutup. Badannya enak ya, badannya udah enak, sebenarnya badannya udah enak, cuman pupnya ini belum apa ya, belum mengecil teman-teman, karena dia masih boros makan pisangnya. Nanti dia kalau dirasa dia cukup, powernya udah ada, stamina bagus ya, insya Allah pisangnya itu turun, jangkriknya juga makanya turun. Seperti itu. Nah, sebelumnya aku pakai jamu yang pertama ya, jamu riset pertama itu memang untuk ngeriset, benar-benar untuk riset. Lebih ke ngambrolin bulu. Seperti itu. Tapi kalau nggak ambrol enggak apa-apa, lebih bagus. Tapi kalau udah ambrol ya udah. Biasanya kalau pakai jamu itu nafsu makannya itu ada yang nambah, ada yang turun. Seperti itu karena kaget. Seperti itu karena ya jamunya wong mumet teman-teman, badannya dari cara berdirinya kan udah santai ya kan, udah menikmati, badannya juga hangat walaupun di ruangan seperti ini. Seperti itu, bukan over panas teman-teman ataupun panas dalam, tapi hangat. Kalau panas dalam dia cenderung apa, panas dalam biasanya burung cenderung minum terus ya kan, pupnya juga berair, lembek banget lah, ambiar seperti itu. Seperti ya, ambiar itu seperti pikiranmu teman-teman yang sedang galau karena di PHP-in terus. Yang mau mencoba silahkan, kalau enggak masalah teman-teman, enggak apa-apa, itu lebih bagus, berarti mentalmu yang sudah bagus, mentalnya sudah terlatih, sudah terbiasa di PHP-in burung. Karena memang ya kalau main normal ataupun polosan itu ya wajib teman-teman, mental kita itu wajib diolah ya kan, diberi kesabaran yang lebih, dan memang
Bodrek itu harus sedia teman-teman. Yang jelas kalau main burung itu ya satu, kebal ejekan itu pasti kalau digantang. Jalan nggak jalan, terkecuali kalau kayak saya pribadi teman-teman, saya ini memang untuk mengharapkan burung kerja maksimal itu pasti, ya kan, untuk saya pribadi. Cuman saya ini orangnya memang penasaran burung yang kerja udah kerja aja tak ibaratnya tak riset lagi sampai dia mogok lagi dan dorong lagi, ya kan, seperti itu. Makanya kita berusaha teman-teman. Maaf teman-teman terpotong ya karena ada gangguan teknis ya, ya sambung ya. Jadi untuk teman-teman yang memang burung muncak hijaunya masih bahan ataupun masih gerabak, kalau masih gerabak sih fokus ke penjinakan ya. Kalau udah anteng ya kan, tinggal kontrol di kesehatan dia teman-teman. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing wajib perawatan mandi jemur. Sebenarnya itu kalau untuk perawatan mandi jemur itu udah orang-orang yang lihai teman-teman, yang nggak gampang mumet dan sudah tahu resikonya. Karena kan mereka yang merawat burung perawatan mandi jemur itu memang berharap stamina power itu memang berharap di up sama mereka, tapi eh, hasilnya itu ya memang ada yang namanya keberhasilan dan kegagalan. Jadi teman-teman semua itu udah yang ngerawat seperti itu memang udah ada resikonya, dan kalian tuh harus paham. Dalam artian paham tuh nggak usah sulo, nggak usah mumet-mumet banget lah seperti itu, karena ya memang itu udah resikonya. Berharap sesuatu yang lebih, yaitu kadang kita harus kehilangan yang sudah stabil seperti itu loh ya. Tapi memang ya itu bagus kok, menurut saya pribadi orang-orang seperti itu bagus, di samping melatih pola mumetnya ya kan, karena sukses itu berawal dari orang yang berani mencoba. Tapi untuk kalian yang belum mau mencoba ya wis ngene-ngene aja. Ini rapatan simpel harinya di sini ataupun di tempat adem, jangkriknya 55 atau 33. Untuk mandi itu enggak continue, maksudnya enggak tuh continue harus setiap pagi itu enggak. Terkecuali burung yang dimandikan secara kontinu setiap hari, itu burung yang memang udah on lapangan ataupun sering dibawa lomba ataupun setiap hari dibawa lomba seperti itu. Tapi kalau burung belum dibawa lomba ya nggak usah mandi setiap hari, nanti bodoh burungmu, terlalu slow. Nah kalau sudah terlalu slow kalian bingung karena apa, pupnya itu cair, lembek, basah. Nah, burung sih gacor ngerolnya panjang-panjang di rumah, ya kan? Cuma ya itu digantang blonga-blongo. Biasanya seperti itu karena terlalu banyak mandi. Dan kadang ada yang di power jangkrik sekenyangnya. Kadang itu ya namanya pencernaan itu kadang nggak mampu nampung teman-teman. Alhasil diare. Kalau udah diare itu ya lama. Harapan kita kan dia mau jamtrok di rumah kan, bunyi jamtrok ya, semua itu memang butuh waktu teman-teman, dan nggak semua burung itu mampu pencernaannya. Maka dari itu saya meriliskan sebuah jamunya pengganti bodrekmu ataupun bahan mumetmu teman-teman yang berminat saja. Nah ini cuman seperti ini aja teman-teman rawatannya. Nanti mungkin kalau mau main ya tinggal mandi, kalau enggak ya enggak, gitu aja, karena tempatnya udah adem. Untuk volume suara wis pasti ceder teman-teman, karena memang burung sudah di treatment stamina dulu. Oke, tak kita jalan ke murai batu dulu teman-teman. Dan ini untuk kondisi murai batu ya teman-teman, ini dia. Ini vektornya tinggi banget teman-teman, kasih jangkrik 5 kemarin sampai digantang bisa kayak gangsing teman-teman. Vektornya tinggi sekali, bisa ngerayunya itu full. Terus habis itu kayak gangsing dia. Tuh kotorannya.
Tornya kecil-kecil banget. Cuman di four-nya ini masih diacak-acak teman-teman. Dan sulitannya itu karena ini burung gerabak ya. Tingkat kesulitannya itu. Tapi ya tetap kita sabarin dulu. Kita mandi-mandikan biar seger, biar santai, rileks. Dan kita bantu jamu yaitu untuk menurunkan sarapnya teman-teman. Biar nggak ngancing ataupun kenceng. Seperti itu. Oke. Teman-teman, sementara info terkini seperti itu dulu. Nanti disambung di next video ya. Yang jelas tetap sabar untuk bahan mumetmu ya, entah cucak hijau, entah murai batu. Ya begitulah teman-teman, namanya kita di dunia arena lomba itu pasti ada godaan, ada kebahagiaan, seperti itulah. Yang jelas kita harus tetap legowo, seneng, happy seperti itu. Jangan bikin sepaneng, nanti kamu stres, nanti kamu bisa gembung melet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.